Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Mayenti Abdurrahman dari kelas C semester 4, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengelolaan APBD Desa dalam Sistem Keuangan Desa. Perkembangan zaman yang pesat sebagai akibat dari pembangunan nasional banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum. Dalam pengertian dan undang-undang tentang desa yang dijabarkan bahwa sangat jelas desa ini merupakan self-community, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Dalam mengatur keuangan desa, pemerintah desa wajib menetapkan keterampilan dalam melaksanakan retribusi serta kemampuan mengatur administrasi di bidang keuangan dengan mengandalkan pendekatan pada masyarakat. Begitu juga dengan pendapatan asli desa, bila dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan serta menambah keadaan keuangan desa yang bisa digunakan untuk keperluan desa dalam pembiayaan pembangunan. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat, sehingga dalam hal ini pemerintah desa belum dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya sendiri. Dari peran pemerintah desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBD desa sangat diharapkan karena APBD desa ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam rangka perwujudan tata pemerintah yang baik di tingkat pemerintah desa bekerja sama secara mandiri dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa, sehingga pengelolaan APBD desa ini yang disusun benar-benar berorientasi kepada peningkatan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, serta memenuhi prinsip-prinsip serta transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Metode penelitian dalam artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan ini adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka atau library research yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utamanya. Hasil dan pembahasannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, tahap perencanaan ini dimulai dari pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Setelah APBD desa ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan mengacu pada APBD desa. Kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa ini harus ditata usahakan. Nah, penata usahaan ini merupakan serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan atau pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku kas umum dan buku pembantu. Penata usahaan ini dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa di sini wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap
akhir bulan secara tertib dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun kegiatan pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan kepala desa kepada bupati atau wali kota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama ini disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota setiap tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa dilampiri yaitu format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggaran berkenan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Salah satu pendapatan desa yaitu dari alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini merupakan salah satu pendapatan desa untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari ADD ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembangunan secara partisipasif sesuai potensi desa. Prinsip pengelolaan alokasi dana desa diantaranya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Semua kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. ADD ini bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara rata dan adil. Alokasi belanja desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini terbagi menjadi dua, ada 70% dan 30%. Nah, 70% ini untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, yang 30% ini untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan operasional RT dan RW. Alokasi belanja desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, 70% ini untuk penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk belanja operasional pemerintah desa dan operasional RT dan RW, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Yang 30% ini untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dan tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.